Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat-Nya. Pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Saidul Khatir, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berisi kumpulan nasihat-nasihat hasil dari perenungan yang beliau lakukan terhadap kehidupan yang beliau alami dan lingkungan sekitar beliau, kehidupan orang-orang di sekitar beliau. Pembahasan kita sampai halaman berapa, Pak Indra? 158. Oke. Judul baru ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 158. Tema dua ketakwaan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti petunjukku, pasti dia tidak akan sesat dan tidak pula akan beranak. Quran surah Al-Baqarah 230 ayat 93. Oke. Ada istilah malu bertanya, sesat di jalan. Ada sudah ditunjukkan tidak mau jalan, ya itu sesat juga. Ya. Kalau malu bertanya, kita tidak tahu, kemudian tidak mendapatkan petunjuk, maka kita sesat. Tapi kalau kita tidak mengikuti petunjuk juga sesat. Ya kan? Kehidupan dunia ini bagi kita, walaupun terlihat nyata, tapi sebenarnya ghaib. Yang kita alami di dunia ini, walaupun kelihatannya nyata tapi ghaib. Ghaib itu setidaknya bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ghaib secara zatnya, seperti Allah, itu ghaib secara zat. Malaikat, jin, ya, bagi kita juga ghaib secara zatnya. Maka di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman kepada perkara yang ghaib. Ya, puncak dari perkara yang ghaib adalah Allah. Ghaib secara zatnya, bukan hanya tidak bisa kita akses dengan panca indera, bahkan tidak bisa kita fikirkan. Kullu ma khatara bi balika fallahu laisa kadzalika. Segala sesuatu yang terfikir di benakmu tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Kita mau membuat gambaran seperti apapun tentang Allah, Allah enggak kayak gitu. Bukan hanya tidak bisa diakses secara indera, bahkan tidak bisa difikirkan. Beda dengan jin, malaikat, ya kan? Memang tidak bisa kita lihat,
tidak bisa kita rasakan, tapi bisa kita gambarkan, ya kan? Bisa kita bayangkan, dan tidak masalah, salah atau benar nggak apa-apa. Artinya orang bayangin setan itu kayak pocong, ya silakan, ya kan? Bayangin setan ada tanduknya, ya silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau bayangin tentang Allah nggak boleh. Itu ghaib secara zat. Ada ghaib secara tempat. Ada banyak barang itu yang sebenarnya dia nyata, tetapi karena tempatnya jauh dari kita, tidak bisa kita akses, maka dia juga disebut ghaib. Dunia ini hanya sedikit yang kita akses, sedikit yang kita ketahui. Banyak bagian dari alam semesta ini yang nggak kita ketahui. Dunia ini hanya seperti butiran pasir di tengah padang pasir. Maka kalau kita sering ngikuti atau menonton video-video dari NASA, ya, tentang astronomi, tentang ilmu tata surya, ya, tentang langit dan lain sebagainya, tentang planet-planet, itu bumi hanya kecil banget, ya kan, dibanding dengan jutaan bahkan mungkin miliaran galaksi di alam semesta. Nah, bumi ini pun tidak semuanya kita ketahui, ya kan? Apalagi antum tidak pernah keluar kota. Udah yang di Bangka kelopak-kelopok, ya kan, dari ujung ke ujung. Kadang-kadang bukan dari ujung ke ujung, di Pangkal Pinang inilah, di sini aja. Orang Bangka yang belum ke Belitung juga banyak, kan? Orang Belitung yang nggak pernah ke Bangka juga banyak. Dunianya berarti segitu itulah, ya kan? Belum pernah ke Sumatera, belum pernah ke Jawa, Kalimantan, ya kan, Sulawesi. Ya sedikit sekali. Dunia ini aja dibanding alam raya, tata surya, ya kan, alam semesta itu sedikit. Dan dari dunia yang sedikit itu pun hanya sedikit, ya kan, yang kita ketahui. Maka dari alam ini itu banyak yang gaib karena tempatnya nggak bisa kita akses, ya, tempatnya nggak kita ketahui. Yang ketiga, gaib secara waktu, ya kan? Jadi seperti seumpamanya ya tentang binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, atau bahkan planet-planet, ya, ada sebenarnya dengan kita saat ini, bisa kita lihat, ya kan? Tetapi karena tadi tempatnya jauh dari kita, tidak bisa kita akses, maka itu juga ghaib, ya. Banyak makhluk di dasar lautan itu yang belum terakses oleh manusia, ya. Maka ngikuti program-program Discovery Channel, ya, atau National Geographic, ya, itu kan kadang-kadang kita menemukan ada makhluk kayak gini. Ada. Jadi ada ikan itu yang muka kayak manusia, ya kan? Ada kan penemuan-penemuan, ya. Ada binatang daratan yang kayak gini, kayak gitu. Ada tumbuhan yang begini begitu. Itu banyak yang belum terakses oleh manusia. Ya, banyak yang belum bisa ditemukan, diketahui oleh manusia. Itu semua perkara gaib. Gaib karena tempatnya. Aslinya dia ada, bisa kita pegang, bisa kita raba, bisa kita lihat, tapi karena tempatnya, ya, tidak bisa kita akses, maka itu juga bagian dari gaib. Yang ketiga, gaib secara waktunya. Gaib secara waktu, apa yang sudah berlalu dari kita, yang nggak pernah kita alami, maka itu gaib. Maka Al-Quran menyebutkan kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu itu adalah perkara gaib, ya. Bagi orang yang mengalami bukan gaib, ya kan? Tetapi kita yang sekarang hanya mendengar ceritanya, kisahnya, itu gaib. Maka Al-Quran ketika mengisahkan tentang Maryam
mengisahkan tentang Zakaria. Itu Allah mengatakan kepada orang-orang kafir untuk menegaskan ya kebenaran risalah Nabi Muhammad. Allah mengatakan dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itu adalah kabar-kabar ghaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Kamu Muhammad tidak bersama dengan mereka ketika manusia, orang-orang itu berundi. Mereka berundi untuk mendapatkan pengasuhan Maryam, gitu ya. Jadi Maryam ini siapa yang mau ngasuh kan banyak. Akhirnya kemudian diundi. Ya, kisah tentang pengundian siapa yang berhak untuk mengasuh Maryam ini, Nabi Muhammad nggak ada di situ. Nabi Muhammad lahir hidup ratusan tahun setelahnya. Nabi Muhammad itu lahir tahun berapa? Kalau Masehinya 570 atau 571, sekitar itu kan. 571 Masehi. Masehi itu kan diambil dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Jadi kalender Masehi itu kan dari kelahiran Nabi Isa. Berarti Rasulullah lahir itu sudah 500 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. Ratusan tahun. Dan Al-Quran mengisahkan tentang itu. Al-Quran mengisahkan juga tentang bagaimana Maryam, ibunya Nabi Isa. Jadi Al-Quran mengatakan itu perkara gaib yang kamu gak mungkin tahu kalau tidak kami wahyukan. Dari mana Muhammad tahu? Orang kehidupannya cuma di Mekah situlah. Nabi Muhammad perjalanan paling jauh kemana? Ke Syam. Di usia 12 tahun diajak pamannya Abu Thalib ke Syam. Itu masih daratan. Belum pernah nyebrang laut. Ya, itu perjalanan paling jauh dan itu sekali itulah di tahun ke-12. Setelah itu nggak disebutkan Nabi pernah melakukan perjalanan kemana-mana. Ya kehidupannya di Jazirah Arab di sekitaran Mekah. Ya, di situ. Maka orang-orang Mekah tahu bagaimana Muhammad itu. Ya, dan itu cara Allah supaya orang nggak meragukan. Ya kan? Jadi orang-orang Arab tahu ini loh Muhammad. Dari kecil sama kamu. Kamu tahu orangnya kayak mana. Kehidupannya seperti apa. Ya kan? Sekarang dia mengaku sebagai Nabi. Membawa informasi-informasi gaib. Membawa kisah-kisah yang dia sendiri tidak mengalami. Oh berarti dapat dari orang. Siapa orangnya? Nabi Muhammad itu gak pernah punya guru. Tadi ya. Gak kayak Sun Gokong ya. Berkelana mencari gitu. Enggak ada. Rasulullah di situ lah. Ya, gitu ya. Kemudian ya nggak pernah juga perjalanan jauh. Ya sudah. Berarti ada yang ngasih informasi. Siapa yang ngasih informasi? Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, Allah mengatakan ketika kisah tentang Maryam dan Nabi Isa itu disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Quran mengatakan itu adalah kisah, itu adalah kabar-kabar gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad dan kamu tidak ada bersama mereka ketika mereka berundi siapa yang akan mendapatkan pengasuhan Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Kamu juga tidak berada di sana ketika mereka berselisih, ketika mereka bersengketa istilahnya. Artinya Nabi nggak ada di situ. Kok bisa ngisahkan tentang itu? Nabi tidak hidup di situ waktu itu. Kok bisa mengisahkan tentang itu? Dikasih tahu orang, siapa yang ngasih tahu? Dia nggak pernah berguru. Nah, di situ ya. Maka ada gaib secara waktu. Pertama, waktu yang sudah berlalu dari kita itu perkara-perkara gaib. Yang kedua, waktu yang akan datang. Jangankan akhirat. Ya.
1 detik setelah kehidupan kita saat ini kita nggak tahu, ya kan? Ada orang yang tadi ketawa tiga-tiga, innalillahi wa inna ilaihi. Tadi bapak tuh ketawa-ketawa sama saya kan? Ya. Ada orang yang tadi masih sehat, segar bugar, ya, baru lari pagi kan? Lari pagi kan supaya sehat pak. Ternyata habis lari pagi meninggal kan? Kan ada kemarin kapan itu ya? Mungkin sekitar setahun yang lalu. Lari pagi lah, dia meninggal. Ya nggak tahu, mungkin memaksakan gitu kan? Kadang-kadang kan yang nafas. Ya orang kan nyari sehat itu. Orang olahraga lari pagi itu kan nyari sehat supaya umur panjang, ya kan? Ternyata dalam keadaan mencari umur panjang tadi malah umurnya pendek. Kita nggak tahu. Ya. Ada yang sakit sudah bertahun-tahun, Allah masih tetap hidupkan. Jadi 1 detik setelah kehidupan kita saat ini itu perkara gaib. Nggak usah jauh-jauh akhirat. Gitu. Apalagi akhirat. Akhirat itu juga perkara yang gaib. Gitu ya. Nah, dunia ini meskipun dia kelihatannya nyata, tapi sebenarnya gaib. Karena gaib, Pak, kita nggak tahu. Maka kita butuh orang yang memberitahu atau butuh petunjuk, butuh panduan. Menjalani kehidupan ini butuh panduan, karena kalau enggak ya tadi bisa nabrak sana, bisa nabrak sini, bisa salah jalan. Nah, Allah memberikan panduan. 2 panduannya. Pertama yang hidup, yang kedua enggak hidup. Yang hidup adalah Nabi. Pewaris Nabi adalah para ulama. Tidak ada Nabi lagi Pak sekarang. Para ulama. Ya, ikuti nasihat-nasihatnya, petuah-petuahnya. Ya. Para tokoh-tokoh agama. Yang kedua, yang tidak hidup. Yang tidak hidup ini ada 2. Yang pertama alam raya, disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Yang kedua Al-Quran yang kita baca, disebut ayat-ayat qauliyah. Qaul dari perkataan, ya kan? Nah, maka 2 ini ya seperti 2 sayap atau seperti tangan kanan dan kiri. Antum pakai Quran, nggak punya guru, sesat juga, ya kan? Ya, nah, coba antum baca Quran, jangankan menafsirkan, baca terjemahnya aja bingung, ya kan? Jangankan terjemahnya, baca alif ba ta'nya aja bingung kan? Maka butuh panduan, harus ada gurunya. Guru ngajarin bacaannya, guru ngajarin terjemahannya, guru ngajarin tafsirannya, guru ngajarin hikmah-hikmahnya. Harus ada. Tetapi guru juga manusia. Kadang salah, ya kan? Kadang silap. Kadang satu dengan yang lain ada perbedaan. Maka panduannya juga tetap Quran, kan gitu. Artinya kadang-kadang namanya manusia, sebagaimanapun mencoba untuk benar tetap akan salah. Maka antum kalau melihat ulama salah, jangan kemudian dijadikan sebagai alasan tidak diikuti. Antum nyari ulama siapa yang nggak pernah salah? Semua orang pernah salah. Nah, sehebat apapun, sesuci apapun dalam tanda petik, ya, selevel apapun pasti ada salahnya. Sehingga kadang-kadang kita juga ada panduan Quran. Oh, nggak tepat itu, ya. Mungkin Ustadz itu salah. Ini ada panduan ayatnya. Atau kita komparasikan dengan pendapat ulama yang lain yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Kan seperti itu ya. Jadi ada dua panduan ini ada saling jalan bareng-bareng. Maka ada sebagian orientalis. Orientalis ini orang barat tapi mengkaji tentang ketimuran. Ya, Orient itu artinya timur. Orientalis itu orang barat ngaji tentang ketimuran. Salah satunya tentang agama Islam. Ya. Ada oksidentalis. Oksidentalis itu kalau orang timur seperti kita mengkaji tentang barat. Nah,
Itu Oksidental. Kalau Oriental, ketimuran. Nah, ada orang-orang Barat yang mengkaji tentang ketimuran, mengkaji tentang Islam, tentang budaya kaum muslimin, ya kan? Atau mengkaji tentang ajaran agama kita. Itu ada sebagian yang masuk Islam, tapi dia mengatakan begini, beruntung saya mengenal Islam sebelum mengenal orang Islam. Gitu. Artinya dia tuh mengkaji Quran. Karena dia sebagai seorang peneliti, pengkaji, ya kan? Dia mengkaji Quran, meneliti tentang Al-Quran, membaca Al-Quran. Wah, hebat kitab ini. Gitu kan? Luar biasa, nggak mungkin dari manusia. Akhirnya dia mu'alaf. Akhirnya dia masuk Islam. Tapi ketika ngelihat orang Islam, beda sama Qurannya kan. Qurannya ke timur, dia ke barat. Quran ke utara, dia ke selatan. Maka dia bilang, beruntung saya kenal Quran dulu. Kalau saya kenal orang Islam dulu, mungkin saya tidak mau masuk Islam. Tapi karena mengenal ajarannya dulu, maka takjub dia. Ya, terpesona akhirnya masuk Islam. Tapi kalau ngelihat kaum muslimin, ya nggak ada takjub-takjubnya kan gitu. Ya, sana kalah, yang sini salah, yang situ buruk, yang ini ya kan. Di sana perang terus, di sini korupsi terus, ya kan? Yang di Arab perang terus, Pak. Yang di sini korupsi terus, mana Islam ini yang boleh? Ya, kalau ngelihat dari kaum musliminnya begitu. Tapi untung kata dia, saya mengenal Islam sebelum mengenal orang Islam. Sehingga ketika dia melihat orang Islam, oh berarti salahnya manusianya karena panduannya kayak gini, kan begitu. Ya, antum ikut Google Map, semuanya kan? Nih kanan, terus antum ke kiri, ya kan? Walaupun kadang-kadang Google Map salah juga ya kan? Tapi ketika dia nyuruh kita kanan, antum kiri ya sesat kan? Gitu. Artinya bukan Google Map-nya yang salah, seumpamanya ya. Tapi kita yang salah. Kok nyampe, oh ternyata salah tadi. Nah ini Al-Quran panduan, pedoman, alokasi. Dan Al-Quran bukan seperti Google Map. Al-Quran pasti benar gitu. Kalau Google Map kadang-kadang nyuruh masuk jurang kan? Kadang-kadang nyuruh ya, ke hutan ya kan. Tapi Quran enggak. Maka kalau kita tidak mengikuti, ya kita yang akan tersesat. Oke. Waman famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Orang yang mengikuti aku, kata Allah, dia tidak akan tersesat. Tapi kalau tidak mengikuti, ya sudah. Karena Allah yang Maha tahu. Allah yang tahu segalanya. Kita nggak tahu. Ya, banyak perkara dunia ini yang kita tidak tahu. Allah tahu. Ketika Allah berbicara tentang bagaimana dia menciptakan Adam. Kemudian malaikat protes. Apa kata Allah? Wa a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah kepada malaikat, aku tahu apa yang enggak kamu tahu. Ya, artinya segala keputusan yang Allah tetapkan ada hikmahnya, ada kebijaksanaannya. Malaikat pengennya ya, jangan manusialah dia menumpahkan darah ini itu. Tapi Allah mengatakan aku lebih tahu. Karena dengan manusia itu kan diciptakan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang mengajak kita kepada dalam tanda petik keburukan. Sehingga malaikat itu protes. Bagaimana mungkin makhluk yang dikasih hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan dijadikan sebagai khalifah, sebagai pemimpin, wakil, pengelola alam semesta ini. Malaikat protes. Sebagian ahli tafsir mengatakan seakan-akan malaikat ingin mengatakan lebih baik kami lah. Kami tidak punya hawa nafsu. Kami selalu taat kepadamu ya Allah. Maka Al-Quran mengatakan Allah lebih tahu daripada malaikat. Karena ternyata dengan hawa nafsu itu Pak, justru kita bisa memakmurkan bumi. Kalau malaikat yang diperintahkan untuk memakmurkan bumi tidak akan makmur, yakin, karena nggak ada keinginan duniawi, ya kan? Ya beribadah terus. Kita ini karena ada keinginan duniawi, maka bumi ini jadi makmur, ya kan?
pengen ini akhirnya bikin rumah, pengen ini bikin jalan, pengennya kan bikin kendaraan, pengen ini bikin ini ya. Ada HP, ada listrik, ada ini, ada itu. Itu kalau nggak ada hawa nafsu, udahlah. Pikir akhirat aja, ya kan? Zikir aja, sholat aja, ya kan? Ya, orang pengen makan, akhirnya ada yang menyediakan makanan. Nah, butuh tempat yang bagus, bikin restoran. Oh, banyaknya bikin pasar, ya kan? Akhirnya bikin mall. Kita ke masjid walaupun niatnya jamaah, ya kan? Niatnya kan jamaah sholat, tapi kan ada hawa nafsunya. Apa hawa nafsunya? Pengenlah agak seger kan? Nah, bikin AC, kipas angin, ya kan gitu. Ya kan? Kalau malaikat tidak mikir, tidak mikir, tidak perlu kipas, tidak perlu ini. Kita walaupun sholat tapi kan panas kayaknya, perlulah kita pakai kipas. Ada orang yang bikin kipas, ya kan? Kipas tidak cukup nih, panas. Akhirnya ada AC, ada ini itu dan sebagainya. Jadi dengan hawa nafsu itulah kemudian makmur bumi ini berkembang. Kalau malaikat tidak ada keinginan berkembang, ya begitu-begitu saja. Oke, kita lanjutkan. Kenapa? Ayat 153. Surat Toha 153. Oh, itu salah kayaknya. Jadi ayat itu sebenarnya ayat 123. Ayat 123. Faman a'rada an dzikri, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Betul ya? 123 ya, disalah nulis. Ya, lanjut. Menurut para ahli tafsir, yang dimaksud dengan petunjuk adalah sunnah Rasulullah dan Al-Quran. Saya akhirnya sampai pada sebuah hakikat kebenaran bahwa siapapun yang mengikuti Al-Quran dan sunnah serta mengamalkannya, ia pasti akan selamat dari kesesatan. Ia pun pasti akan terlepas dari kesengsaraan akhirat jika mati dalam kondisi demikian. Ia juga tidak akan mengalami kemelaratan di dunia. Bagaimana firman-Nya, dalam siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan kami bukakan baginya jalan keluar. Quran surat At-Talaq. Ayat 85 ayat 5. Tatkala Anda melihat orang seperti itu berada dalam kesulitan, keyakinannya yang kokoh akan besarnya pahala akan menjadikan sesuatu yang pahit terasa manis olehnya. Jika tidak, niscaya ia akan terseret-seret oleh kenikmatan hidup dan segala bentuknya. Kebanyakan yang terjadi dan sering menimpa banyak orang. Mereka sering berpaling dari Allah tatkala kesulitan menimpa, ketakwaan pun seringkali lumpuh. Oke. Di sini ada perkataan nih, bagus Pak, untuk kita renungkan. Di sini dikatakan ia juga tidak akan mengalami kemelaratan di dunia. Artinya orang yang beriman, ya, yang mengikuti petunjuk Allah tidak mungkin melarat. Kenyataannya gimana? Orang Islam ada yang melarat nggak? Nggak usah ditanya, banyak. Ya. Mungkin kita nih lah, nggak usah ngomong orang ya kan? Kami juga melarat. Katanya ini yang beriman bertakwa kepada Allah nggak akan melarat. Kok hidup saya melarat terus gitu. Malah yang kawan itu yang nggak beriman, nggak bertakwa, nggak percaya Allah, bahkan nggak percaya akhirat, hidupnya ya malah gitu kan. Nah, di sini melarat atau tidak, bahagia atau sengsara, itu kan bukan masalah zahir, dia masalah hati. Ya kan, masalah hati. Banyak orang yang secara zahir dia penuh dengan kenikmatan, ya kan, pekerjaannya gaji besar, ya kan, rumahnya luas besar, kendaraannya
mahal perhiasannya dan lain sebagainya. Ya. Tapi bisa jadi hatinya kosong. Bisa jadi dia juga melarat, sengsara. Bisa jadi orang yang miskin, orang yang terlihat tidak punya apa-apa tapi merasa bahagia, kan gitu ya. Dan itu ya kita lihat, sebagian kita juga mengalami. Ada banyak orang ketika dia banyak harta malah pening hati, sempit ya kan. Tapi ketika ini kan tenang. Mungkin bapak-bapak yang udah pensiun ini kan alhamdulillah tenang Pak. Dulu pas kerjaan ya kan pasti banyak dulu gaji kan ya, tapi pusing ngurus ini. Sekarang ya walaupun tidak bergaji santai kan, nggak ada beban, nggak ada tanggungan, nggak ada ya kan. Nah jadi semua letaknya dalam hati. Maka ada pepatah Arab mengatakan, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kamu memiliki hati yang qanaah, merasa cukup, puas, maka kamu dengan raja-raja itu enggak ada bedanya. Kan? Kamu dengan raja-raja itu enggak ada bedanya, sama aja. Ya kita melihat juga ya bagaimana kehidupan kadang-kadang tokoh selebritis ya. Dengan kita tahu sendirilah dengan rumah besar ini, tapi ujung-ujung keluarga berantakan, ujung-ujung ya kan bunuh diri. Saya nggak tahu ya, Michael Jackson itu meninggal bunuh diri gak? Bukan ya? Atau apa ya? Saya pernah baca gitu ya, ada artis yang terkenal betul di luar lah ya. Jadi justru dia meninggal bukan Michael Jackson ya, siapa ya? Ya meninggal bunuh diri. Atau kadang-kadang meninggal karena obat, tadi ya, karena overdosis, dan karena mikir duit akhirnya nggak bisa tidur, maka dia minum obat untuk tidur. Ya kita ya kerjaannya memang tidur loh. Nggak ada yang dipikirin ya, mau ngerjain apa nggak ada yang dipikirin, udahlah tidur ya kan. Kan nikmat tidur itu ya kan. Ada orang yang ketika tidur harus pakai obat, bayangin ya. Banyak kan orang-orang yang kaya itu, yang artis-artis itu kan, dia harus pakai obat untuk menenangkan diri supaya bisa tidur ya kan. Nah kita tidur terus, jadi kita udah nikmat itu sebenarnya. Maka itu masalah hati. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya hati yang qanaah, kamu dengan raja-raja itu enggak ada bedanya, sama aja. Ya kan? Sama aja. Ya, ngelihat orang yang paling kaya, sama aja, apa bedanya kita? Kalau kita enggak merasa membutuhkan, ya kan? Orang itu kalaupun dia kaya, tapi kalau dia membutuhkan sesuatu, dia merasa miskin. Maka dalam bahasa Arab, membutuhkan itu bahasa Arabnya fakir. Fakir itu orang yang memang butuh. Orang yang kaya, ya itu namanya ghani. Dia nggak butuh. Ya. Nah kalau kita walaupun miskin dalam tanda petik ya, tapi kita tidak membutuhkan sesuatu, ya kita sebenarnya kaya. Orang yang kaya tapi masih pengen ini, pengen itu, ya kan, terbelenggu dengan keinginan-keinginannya, maka dia juga miskin. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan begini, kalau raja-raja itu tahu apa yang saya rasakan, mungkin mereka akan membunuh kita. Artinya begini, orang itu kalau dia anggaplah raja atau penguasa ya, atau orang kaya, pasti ada keinginan untuk menyaingi orang lain. Kita kalau kita nggak, saya nggak pernah ngerasain orang kaya juga ya. Tapi kalau orang kaya semuanya ya, ngelihatlah kehidupan artis-artis atau tokoh-tokoh bola gitu ya. Kadang-kadang kan kawannya beli mobil ini, wah, dia pengen beli mobil yang lebih bagus lagi. Oh, kawannya beli jam tangan ini, wah, ini pengen. Jadi sultan-sultan itu juga dia saingan. Nggak mau dong sultan itu disaingi ya kan. Dia pengen barang dia yang paling mahal. Masa ada rakyat harga mobilnya segini, wah saya sultan kok, masa kalah? Ya kan? Saya akan beli. Ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan dia yang paling merasa nyaman.
Nah, ulama-ulama itu mengatakan, kami itu mengkaji ilmu, itu rasanya luar biasa nikmatnya. Ya kan gitu. Rasanya luar biasa nikmatnya. Kami baca buku itu rasanya luar biasa nikmatnya. Sebagaimana contoh ya, sebagaimana ya hamba dunia itu mendapatkan keinginannya. Antum sebagai kolektor mobil semuanya atau sebagai ini. Ya, kan pasti pengen lah punya mobil yang paling ya, semua ngerasa nyaman. Ngikutin dunia gadget aja Pak, kadang-kadang ya. Ngikutin dunia gadget itu kan. Wah, si ini pengen ini, si ini pengen ini. Yang punya iPhone terbaru itu kan sampai dipamerkan kan. Supaya apa? Supaya kelihatan dia yang punya gitu. Nah, kalau raja itu tahu bahwasanya kita mendapatkan kenikmatan melebihi dia, pasti dia akan memerangi kita dengan pedang mereka, kata sebagian ulama. Artinya kalau raja-raja itu tahu kita itu nikmat, merasa nyaman membaca, mengkaji, menelaah, lalu kita merasa nyaman, tenang, mereka pasti iri. Nah, raja itu nggak mau dia kenikmatannya disaingi orang lain. Dia pengen hidup dia yang paling nikmat, dia yang paling gitu ya. Artinya kenikmatan itu ya bukan hanya sekedar materi. Sehingga ada orang yang mungkin merasa hidupnya lebih nikmat dari raja-raja yang punya semuanya itu, ya kan, karena hatinya lapang. Nah, orang yang beriman harusnya begitu, kata Allah. Harusnya begitu. Jadi dia tidak sengsara bukan karena dia miskin. Dia tidak sengsara bukan karena dia nggak punya harta, tapi karena besar jiwanya, karena lapang dadanya. Jadi kalau kehidupannya sempit pun dia merasa tenang. Ya. Kalau kehidupannya lapang, dia juga berbagi. Ya. Dia juga bersyukur dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Maka kalau kita ngelihat kok banyak juga kita yang melarat secara zahir. Tadi ya, dianggap kehidupannya keras atau pekerjaannya susah. Tapi kalau hati dia lapang, senang, nah itu juga bagian dari kekayaan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan kami bukakan baginya jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar. Tawakal itu apa sih? Menyerahkan, berserah diri kepada Allah. Jadi kita cukup tidur-tidur tadi ya. Kita serahkan kepada Allah lah, ya kan tadi ya. Tidur-tidur aja Pak. Ya. Menyerahkan sesuatu setelah berusaha. Karena kita tidak memegang hasil. Kita sudah berusaha ya, kita ikhtiar, kita memaksimalkan potensi sudah. Setelah itu serahkan kepada Allah. Udah. Karena kita nggak megang hasil. Antum mau bagaimanapun mengatur dunia ini nggak akan pernah bisa. Nggak bisa. Ya, sudah saya atur gini Pak, tiba-tiba ya kan. Ya, orang kadang harus mempersiapkan segala sesuatu. Ya, tiba-tiba ada aja. Kadang permasalahan yang kecil. Nah, karena apa? Karena kita tidak memegang hasil. Kita hanya memegang usaha. Maka kita serahkan kepada yang memegang hasil. Siapa yang memegang hasil? Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupi maksudnya bukan memenuhi semua keinginan kita, tetapi membuat kita merasa cukup. Mencukupi bukan pengen ini, pengen ini. Pak, saya pengen ini nggak dikasih, pengen itu nggak dikasih, ya kan? Malah banyak nggak dikasihnya. Katanya bertawakal kepada Allah dicukupi. Dicukupi maksudnya dijadikan kita merasa cukup. Ya, apa yang dikasih itu ya sudah kita terima. Itu makomnya disebut makom ridho. Ya, makom ridho itu di atas makom syukur. Kalau syukur itu dia berterima kasih kepada Allah atas kebaikan. Tapi kalau ridho itu dia baik maupun buruk tetap berterima kasih. Sebagian ulama menafsirkan ridho itu musibah
maupun anugerah, dia tetap tersenyum. Bayangin, ya kan? Dapat musibah, dapat anugerah, tetap tersenyum. Kalau orang dapat anugerah dia tersenyum, dapat musibah dia menangis, ya itu masih wajar. Itu berarti makomnya masih makom sabar dan makom syukur. Tapi ada tingkatan makom ridho. Itulah orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk masuk surga. Di surat apa? Al-Fajr. Apa ujung surat Al-Fajr? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke Tuhanmu dengan redha, ya kan? Dengan makom redha, dengan makom yang sudahlah, pokoknya apapun yang Allah inginkan selesai. Dia nerima betul. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Allah yang nyuruh. Masuklah. Coba bayangin, Allah yang nyuruh masuk. Ya. Kalau kita kondangan gitu ya, atau dapat apalah undangan untuk suatu acara ya, yang nyuruh masuk itu cuman panitia ya biasa aja. Tapi kalau orang yang punya acara gitu kan, yang nyambut kita adalah ya tuan rumahnya atau memang orang yang punya itu kan, kita ngerasa dihormati. Pak silakan Pak masuk. Tapi kalau panitianya tidak tahu kadang-kadang ya, gitu. Ya masuk Pak ya biasa aja walaupun kita merasa terhormat tapi kalau langsung orangnya nyambut. Ini Allah yang langsung mengatakan, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah ke surga. Allah yang langsung. Ada sebagian ayat yang malaikat nyuruh ya. Malaikat yang ini, Assalamun alaikum tibtum. Ya, selamat datang. Malaikat yang ngomong, ya kan? Malaikat yang nyuruh masuk, malaikat yang. Tapi kalau Allah yang langsung nyuruh masuk, ini enggak kaleng-kaleng orang ini. Nah, ini tingkatan ridha. Karena di dunia udah pasrah semua. Apa yang Allah tetapkan, baik buruknya, dia tetap tersenyum. Ya. Ini yang dikatakan tadi ya, orang yang beriman tidak melarat, bukan berarti tidak miskin ya. Bisa jadi malah lebih miskin daripada yang beriman. Tapi karena hatinya lapang, maka apapun keadaannya dia merasa tenang. Oke. Nah, kita habiskan ya dikit lagi. Ya. Udah habis belum? Belum ya? Satu paragraf lagi. Orang-orang yang konsisten dan lurus dalam jalan takwa, tak pernah terancam penyakit, tak pernah terancam bahaya, serta tak pernah merasa ditimpa bencana. Jika kita melihat tanda bala yang menimpa orang-orang yang bertakwa, hal itu bertujuan membesarkan pahala amalnya dengan anggapan mereka tidak memiliki dosa. Mereka bisa merasakan nikmatnya cobaan itu karena mereka lebih memandang siapa yang memberi bala dengan mata hatinya dan tidak peduli dengan rasa sakit yang menderita. Sibli berkata, manusia mencintai karena nikmatmu, cintaku kepadamu karena bala darimu. Ya, ini coba. Kadang-kadang orang cinta kepada Allah karena nikmatnya. Ini justru orang cinta kepada Allah karena ujiannya. Ya kan? Kita kan ya alhamdulillah itu ketika dapat nikmat, bersyukur kepada Allah ketika dapat nikmat. Tapi Asy-Syibli mengatakan, kalau orang-orang cinta kepadamu karena nikmatmu, aku cinta kepadamu ya Allah karena ujianmu. Dan Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai seseorang diuji dia. Kita kalau cinta kepada orang ya, maka kita uji. Maksudnya enggak kita biarkan. Orang kalau dibiarkan enggak peduli kita ya biar. Ya kan? Ya kalau tes kayak gitu ya. Kalau tes ini. Kalau orang itu lolos, diseleksi lagi kan gitu Pak. Kalau kan gitu ya. Ada seleksi tambahan. Oh, berarti ini udah mau mendekati. Kalau enggak udah selesai udah. Enggak peduli, ya kan gitu ya. Jadi ketika Allah menguji kita, itu salah satu bentuk Allah cinta. Karena kita masih diperhatikan, masih dilihat.
Ada orang yang dibiar sama Allah. Dibiar betul. Ya, mau sana sini, mau jadi apapun terserahlah. Ya. Dia justru larut dalam kehidupan duniawinya. Maka itu ada namanya istidraj itu ya. Pernah dengar ya? Mungkin kebagian kita pernah dengar kata istidraj. Istidraj itu memang Allah udah biarin aja dah. Kita kadang-kadang kalau nggak peduli lagi sama anak kita ya, udah pergi lagi. Sekolah terserah lah ya kan. Ya. Kalau kita sayang anak kita, Pak, kita sekolahin, kita suruh ngaji dia, ya kan. Itu kan ujian juga. Suruh ngaji, suruh belajar, suruh les, ya kan, suruh pesantren kadang-kadang. Itu bukti cinta seorang ayah, orang tua kepada anaknya. Kalau anak nggak tahu lah bapak nih masukkan saya ke pesantren, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kan? Itu kenapa nggak dibiarkan aja kan? Ya, mau jadi apa? Nah itu justru malah bapak yang tidak sayang. Nah Allah kepada kita seperti itu. Ketika Allah mencintai seseorang, maka dia diuji. Karena Allah pengen ngelihat. Ya. Kadang-kadang Allah juga pengen dengar suara kita. Lama orang ini gak zikir, lama orang ini gak berdoa, lama orang ini gak ngadu kepada Allah. Kasih ujian, kasih cobaan, kasih musibah. Allah pengen dengar suara kita. Kan seperti itu. Udah lama kita gak ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu yang mungkin bisa kita kaji untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.